Apa yang kamu cari di kamar mama? Jadi bukti. Bukti kalau misalkan mama udah ngejual jantungnya Mas Azam ke Tante Rosalin. Kami datang ke sini ingin menjemput Ibu Rosalin dan kami membawa surat penangkapannya. Sebaiknya ibu segera ikut kami, segala bentuk penjelasan nanti bisa ibu terangkan di kantor. Cabut laporan mama dari polisi. Aku mau ngebebasin mama kamu, Raja, dan mama kita. Asalkan apa? Asalkan kamu mau nikah sama aku. Oh, sekarang manggil gue kejam. Kejam tuh gimana? Sini. Kamu ngapain Mbak? Elia! Kenapa? Elia! Astagfirullahaladzim. Berani kamu sama Mbak ya? Terus aja kamu jadi malaikat gak bersayap buat mama. Aku tahu kamu gak pernah sedikit pun ngerasa sakit hati kan kalau misalkan mama jahat ke kamu. Apa maksud kamu? Jangan samain aku sama kamu ya. Karena aku gak bisa ditantangin sama siapapun, termasuk sama kamu. Emang Mbak udah nantang kamu apa? Nunjuk-nunjuk Mbak? Hah? Kamu kira selama ini aku gak sadar? Mama udah nge-treat aku kayak sampah. Sedangkan kamu, mama sayang banget sama kamu. Dan ini semua terjadi cuma gara-gara aku gak bisa nikah sama laki-laki kaya kayak yang mama mau. Seharusnya kamu sadar. Kamu tahu pernikahan Mbak apa yang Mbak rasain selama ini. Mbak menikah dengan Bobby, setiap hari Mbak kena KDRT. Dan kamu bersyukur karena bukan kamu yang kena KDRT. Itu yang mau dibanggain. Gak usah bawa-bawa Bobby ya. Aku lagi gak ngomongin soal Bobby sekarang. Aku lagi ngomongin soal mama yang gak adil buat aku. Jadi sekarang kamu iri sama Mbak karena Mama lebih sayang sama Mbak gitu. Terus kamu rela, kamu tega, kamu biarin Mama di penjara. Ya aku iri sama kamu. Astagfirullah. Siapa sih yang gak iri? Kalau misalkan lihat kakaknya sendiri dipuji-puji sedangkan aku diperlakuin kayak sampah. Mami sehat kan? No Raja, Mami not okay. Pokoknya Mami secepatnya harus keluar dari tempat ini. Kalau enggak, Mami tuh bisa mati mendadak, tau gak sih? Ya Allah, Mami. Please don't say that, Mami. Istighfar dong, Mami. Emang bener. Sayang, kamu udah telepon belum tim pengacara yang Mami minta? Mami, kan aku bisa hubungin semua pengacaranya Papi. Mereka tuh kerjanya bagus loh, Mami. Enggak. Pokoknya Mami nggak mau pakai tim pengacara Papi. No way. Why? Pokoknya Mami nggak mau sampai Papi kamu ini tahu apa yang Mami udah lakukan. Oke? Maksud Mami apa sih, Mami? Please tell me. I don't understand. Oke, sayang. Mami nggak mau Papi kamu itu punya bahan untuk bisa nantinya menceraikan Mami. Jahat kamu sama Mbak kamu ya? Jahat lo bilang. Apa ya? Jahat! Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar sama Mbak. Apa yang kurang ajar? Siapa yang kurang ajar? Istighfar Elia! Istighfar. Istighfar. Diam lo. Diam. Mbak Ida, diam. Diam. Elia istighfar ya? Elia! Kepala Mbak sakit. Mbak. Elia! Sakit. Elia jangan tinggalin aku Elia. Karena ini adalah hukuman yang pantas buat cewek munafik kayak kamu. Aku tahu. Sebenarnya kamu pura-pura baik kan? Sebenarnya kamu tuh mau kan ngelihat kehancuran aku? Kamu nungguin itu kan sebenarnya? Elia jangan salah sangka sama Mbak kamu sendiri. Bisa nggak sih lo nggak usah bacot? Akuin aja bisa nggak? Istighfar Elia. Oke. Kita lihat. Apalagi ya enaknya yang bisa aku lakuin ke kamu? Elia apa ini belum cukup? Elia jangan. Elia lepasin Mbak sekarang. Elia kamu mau ngapain Elia? Elia saya Mbak kamu Elia. Lihat nih. Oh my god. Look at
Elia jangan. Ini bekas apa ya? Jorok banget. Elia jangan I Elia. wonder, how would it look on you ya? Elia jangan Elia. Elia. Ih, lihat ada kecoa-kecoanya. Ih. Ya. Gimana? Udah cocok kan buat kamu? Cewek munafik yang berpura-pura hatinya malaikat padahal aslinya iblis. Pokoknya hari ini aku bisa puas nyiksa kamu karena mama yang sayang banget sama kamu itu lagi nggak ada di rumah. Mbak pikir kamu udah berubah, El. Berubah kamu bilang? Aku jahat di mata kamu selama ini, makanya kamu bilang aku berubah ya? Jangan buka jilbab Mbak. Elia jangan buka jilbab Mbak. Ngapain masih pakai jilbab kalau hati lo busuk? Mbak nggak ngerti kenapa kamu bisa semarah ini. Istighfar Elia. Mbak tahu sebenarnya di dalam hati kecil kamu sayangkan sama Mbak. Kenyataannya gak ada yang sayang sama gue dan hampir semua orang sayang sama lo. Termasuk Om Haris menganggap lo anaknya. Kurang bahagia apa sih hidup lo? Hah? Udah puas kan bersaing sama gue? Bersaing apa Mbak? Gak pernah bersaing sama kamu. Oke, gue baru sadar sekarang. Pantas aja ya, lo selama ini mendapatkan semua hal-hal buruk di hidup lo. Dimulai dari lo yang tiba-tiba dapat suami yang tukang KDRT. Padahal katanya hati lo tuh baik banget kayak malaikat. Make sense gak? Enggak. You deserve that. Karena sebenarnya lo tuh orang jahat. Elia jangan tinggalin Mbak. Lepasin Mbak sekarang juga. Mbak mau pergi. Assalamualaikum. Indah. Pintu ngablak begitu. Dah, gue bawain makanan kesukaan lo dong. Dah, lo di mana dah? Kemana ya? Udah ya, aku capek. Enjoy your night. Elia. Elia. Tolong. Tolong. Diapain dia sama Elia? Dah. Itu Indah kenapa teriak-teriak? Kok dia teriak-teriak nama lu? Habis gue kasih salam olahraga. Kenapa? Emang bener-bener lu ya. Gitu banget sih mampu lu. Apa sih? Salam olahraga? Gue dulu mantan atlet tahu, atlet meeting. Ih, kalau Indah kenapa-napa, lu gue tandain lu ya. Apa sih? Indah! Indah! Aduh, astagfirullahaladzim. Itu ada apa itu? Itu anak emang gak ada bosen-bosennya kayak begini. Lo sama dia saudaraan apa enggak sih? Dia adik tiri, hah? Pantesan tadi dia ngomong di depan katanya ngasih salam olahraga. Begini. Ada. Iya. Udah dulu, talinya tolong lu. Talinya di belakang. Iya. Maaf. Ini gue bukain dulu talinya. Kalau lama-lama alien yang gue ikat dipakai begini nih. Lu diapain sih? Kenapa gue pakai begini sakit sih? udah nanti. Iya, lu diapain? Ya Allah, dibawa pakai begini sih. Astaga. Aduh, Binyo, kita keluar ya. Yuk, bisa berdiri. Lu bisa berdiri kagak? Aduh. Bisa jalan? Gimana hasilnya? Positif? Negatif? Tahu lah, saya lagi nggak mood untuk ngomong. Berarti ini nggak seindah yang kamu bayangin. Itu artinya kita bisa akan tinggal lebih lama di dalam penjara sini. Herlin, kamu bisa diem nggak? Saya kan udah bilang, saya lagi nggak mood untuk ngomong. Tapi cepat atau lambat,
kita berdua akan diinterogasi. Hah? Ini nanti polisi ya akan ngecek, akan menyesuaikan omongan kita satu sama lain. Cocok atau enggak. Kok kamu tahu sampai segitunya? I see. Soalnya kamu pernah ya punya pengalaman dan berhubungan dengan polisi. Monggo Pak Le. Pak Le akui, kamu meracik teh ini memang benar-benar yang terbaik. Matur suwun Pak Le. Tapi rayuan kowe itu tidak akan merubah rasa kekecewaan saya terhadap istrimu. Kowe ngerti toh? Paham Pak Le, paham. Istrimu sudah semakin jauh dari Toto Kromo, Haris. Pak Le ini khawatir kalau ini dibiarkan, ini bisa menjadi contoh yang tidak baik buat keturunan kita. Terutama untuk anakmu. Jadi, Pak Le minta kamu itu harus bertindak tegas. Disiplinkan istrimu itu dengan cara kita. Supaya dia menjunjung tinggi kembali adat dan adab serta martabat keluarga besar kita. Oke Pak Le, kulo janji, kulo akan mendisiplinkan dia. Kamu itu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku ini korban fitnah, bukan pelaku kejahatan. Sama dong. Saya juga bukan pelaku kejahatan. Saya cuman korban karena bodoh aja. Bekerja sama dengan orang gak waras kayak kamu. Oh, aku tahu, paham. Kalau kamu marah-marah kayak gini, berarti tadi pertemuan kamu dan anak kamu gak berjalan dengan lancar ya. Iya kan? Uang itu tidak bisa membeli kasih sayang. Kamu selingkuh sih, makanya anak kamu jadi benci sama kamu. Herlin cukup ya. Kamu tuh jangan bikin saya emosi, jangan bikin saya marah. Kamu harus tenang, ya. Makanya saya bilang kamu itu harus hijrah. Ngomongin dari tadi hijrah lagi. What does that means actually? Ini nih, manusia sombong seperti kamu. Kamu nggak tahu kapan azal kamu datang. Tiap hari loh kamu bikin dosa. Jangan sok menggurui aku deh. Kita tuh sama-sama pendosa, tau nggak? Oh, no. Kita beda, Rosalin. Aku bukan penzina. Jangan sok suci kamu. Kamu tuh istri pembunuh, tau nggak? Kamu pikir saya nggak dengar? Suami kamu itu meninggal setelah berantem sama kamu. Jangan-jangan kamu yang dorong suami kamu Teja Kusuma sampai dia meninggal. Kenapa? Kok kamu diem? Kita ini sama-sama, tau nggak? Saya level ningratnya dan kamu level low class. Udah nggak apa-apa kan? Udah enggak. Dia datang nih. Siapa? Tuh kan, bener dari telepon. Raja. Lu ngapain sih suruh Raja datang? Kerepotin tahu. Repotin enggak, tuh buktinya dia gercep emang udah nyampe. Jadi dia lu juga seneng kan Raja dateng. Enggak biasa aja. Iya, itu pipinya merah itu. Dia itu banyak pekerjaan di kantor, sibuk, orangnya sibuk. Lu mah ada-ada aja deh. Maaf ya, boleh saya panggil Raja dulu? Biar buru-buru kesini. Ya, biar pipinya memerah. Iya, tunggu. Ya. Assalamualaikum, ada. Waalaikumsalam Raja. Gercep banget sih datangnya, takut ketinggalan kereta lo. Kereta? Kereta apaan sih? Kereta cinta, gijak. Ada. Ini bukan waktu yang tepat buat bercanda ya. Indah mana?
ada, baik-baik aja, udah tenang aja, panik banget sih. Ayo, sini ikut. Kita ngelakuin ini semua sampai ada di sini semata-mata buat siapa sih? Hah? Kalau bukan buat anak-anak kita, coba. Lagian salahnya di mana sih? Gak ada yang salah dong. Saya berjuang sebagai ibu untuk anak saya supaya anak saya tetap hidup. Kok kamu sedih sih, Rosalie? Kenapa kamu nangis? I'll do anything buat anak-anak saya happy, bahagia. Tapi kenapa feedback mereka? Mereka bilang saya egois. Mereka bilang saya mementingkan diri sendiri. Padahal semua itu saya lakuin untuk anak-anak. Makanya jadi ibu tuh jangan bego. Jangan mau ngalah sama anak. Karena tugas seorang ibu itu berat, Rosalie. Kamu mau tahu, tugas ibu akan berhenti kalau Allah manggil anaknya. Enggak. Saya sampai kapanpun akan terus fight, terus berjuang buat anak-anak. Saya besarin semua penuh dengan kasih sayang. Jadi saya berharap anak-anak juga harus bisa memberikan kasih sayang tanpa batas ke maminya. Dan itu wajib. Kayaknya kamu harus hijrah, Rosalie. Hah? Apaan tuh hijrah? Mendekatkan diri kamu sama Allah. Supaya kamu bisa lebih tenang. Kalau ada orang yang nyakitin kamu, ada Allah. Karena Allah itu maha penyayang, Rosalie. Dan maha pemaaf. Dia memaafkan hambanya yang berbuat dosa. Do I have to do that? Karena kalau menurut saya, kamu akan lebih tenang hidupnya, Rosalie. Saya tahu kok, biar uang kamu banyak. Tapi di balik itu semua, hati kamu gak bahagia. Elia itu anak bungsu. Dari kecil dia udah sering dimanja sama mama. Makanya proses dia untuk dewasa itu masih jauh. Indah, Indah. Aku udah bilang ke kamu berkali-kali. Kamu tuh harus utamakan diri kamu sendiri. Kamu harus perbaiki mental kamu. Kamu kenapa sih masih belum dengerin aku? Kamu tuh bikin aku sedih, tau gak, Indah? Kamu ngapain sih, Raja? Enggak. Kamu mau menghibur aku. Kamu sedih kenapa? Terima kasih ya, Indah. Udah jadi orang yang sangat-sangat baik. Dan terima kasih juga. Kamu udah meyakinkan aku. Meyakinkan apa, Raja? Kalau kamu tuh emang pantas diperjuangkan. Dan semakin hari, aku semakin gak sabar. Sampai aku bisa bawa kamu ke pelaminan. Karena aku tuh bener-bener cinta sama kamu, Indah. Aku pengen melindungi kamu sampai hari tua kita. Gue nyamuk ini kayaknya nih. Gue ngeri gue kena DBD kayaknya deh. Ini gimana nih? Apa gue ke toilet dulu atau bagaimana nih? Anggap aja deh gue gak ada, lu ngobrolnya berdua deh. Apa gue ngumpet kali di mana ya? Yang penting gue masih bisa mantau gitu. Nada, apa sih, Nat? Hah? Iya, mukanya mewah. Seneng dilihatnya. Gak segitu juga kan, Nat. Dendi itu bisa-bisanya tidak mau mengakui saya sebagai ibunya. Gimana nggak saya makin sakit hati saya. Dia ngomong gitu. Padahal ya, ketika saya lagi hamil Dendi, hamilnya saya bermasalah.
Bahkan saya melahirkan pun juga hampir mati gara-gara anak itu. But I fight. Saya berjuang. Saya harus bisa hidup. Anak saya harus bisa hidup. Saya bahagiakan mereka. Saya membuat mereka semua sehat, bugar, pintar. Bisa-bisanya Dendi bilang, kita putus hubungan ya nih antara ibu dan anak. Saya udah mohon sama dia supaya jangan pergi dari rumah. Tetap aja dia pergi. Hanya karena satu kesalahan. Buat saya itu nggak adil. Nggak seharusnya seperti itu. Kenapa kamu harus minta imbalan sama anak? Ya harus dong. Karena saya sudah berjuang mati-matian untuk anak saya juga mau dicintai seperti saya mencintai anak saya. I think that's fair. Salah, Rosalyn, nggak kayak gitu. Rasa cinta kita seorang ibu itu beda sama anak. Kita akan ngelakuin apapun buat anak, tapi anak belum tentu buat kita, Rosalyn. Saya ngerasain sendiri kok. Kenapa kamu? Saya bisa rasain apa yang kamu rasain karena anak saya Elia. Saya sayang sama itu anak. Bahkan saya bedain sama Indah. Saya pilih kasih. Segalanya saya kasih buat Elia. Tapi ya, dia ngejeblosin saya ke penjara. Dan kita nggak boleh menyerah. Enggak. Kita harus fight buat anak-anak. Apapun itu. Jadi kita harus kuat. Yes. Tapi kamu tetap jadi bantu diri aku. Enggak. Sampai kapanpun saya nggak akan menerima kamu sebagai besan saya. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Kupu Malam episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Ibu nggak mau. Ada pelacur tinggal di rumah ibu. Maafin aku. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 8.30 malam. Cuma ada di MDTV. Saya sama aku datang ke sini karena aku kangen sama kamu. Aku nggak tahu mereka ngambil paksa jantung kamu, pasti kamu kesakitan ya. Mereka nggak ada hak ngelakuin ini ke kamu, mereka nggak boleh jahat sama kamu. Kok gue ditinggalin sih? Kan gue lagi beli bunga. Kita mau ziarah, bawa bunga. Lu kalau udah berduaan lupa aja sama gue. Dunia udah milik berdua gitu, yang lain ngontrak kayak gue. Makanya buruan halalin temen gue. Ayo masuk ya. Yuk. Untung gak mau ingat. Ya iya lah. Ngapain kalian semua kesini? Menurut lo? Kita juga mau berziarah, Helia. Aku pikir gue bakal ngizinin.
Pembohong dan pencuri kayak kalian ziarah ke makam suami gue. Elia, stop ya. Kamu jangan bertengkar dulu, jangan ada keributan. Kita semua di sini ingin datang ziarah ke Mas Azam, kita pengen kirim doa ke dia. Kasian Mas Azam, udah di alam kubur masih kamu mau ajak bertengkar. Kamu tuh gak ada akhlaknya ya. Indah, kita gak usah dengerin omongan Elia. Yuk, kita berdoa aja ya. Enggak. Kalian nggak boleh dekat-dekat makamnya Mas Azam. Udah, lo pengen gue piting lagi apa? Udah, ya. Astagfirullahaladzim, Elia. Ini mpok lo. Kamu tuh ngapain sih? Jangan bikin kesabaran aku habis, Elia. Namanya kenapa kalau kesabaran lo hilang? Lo mau nantangin gue, ha? Lo mau nantangin gue? Lu bisa diem gak sih? Masuk sana, udah, sana. Nada lepasin, Nada. Nada, gue tahan dia dulu. Nada, gue tahan. Udah, masuk. Nada, Nada lepasin gue. Nada! Nada! Assalamualaikum Mas Azam. Setelah kepergian kamu masih meninggalkan sesuatu yang berharga. Jantung kamu untuk raja. Aku berterima kasih untuk itu, Mas. Udah ya, Indah. Kamu gak perlu nangis lagi. Aku cuma keinget semua kebaikan dia, Raja. Aku yakin Azam udah husnul khotimah. Dan dia udah di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kita berdoa buat Azam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nada lepasin gue. Lu ngapain nyikat gue? Nada lepasin. Gak boleh teriak-teriakan di kuburan. Gak baik lo. Kan lu kemarin ngasih salam olahraga ke empok lu. Nah sekarang giliran gue, ya kan? Nada ini gak lucu, lepasin gue, Nada. Nada jangan bercanda, lepasin gue. Ini pelajaran buat lu, El. Soalnya lu itu selama ini udah jahat sama empok lu. Oke? Selamat nginep di kuburan. Nanti salamin ya sama penghuni-penghuni yang ada di kuburan. Takut. Awas ya. Jangan nendang gua. Dah. Kok perasaan gue tiba-tiba gak enak ya? Kayak ada yang ngeganjel. Udah kita masih di kuburan juga. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Takut gua. Ya ini bener nih. Perasaan gue gak enak. Kayak ada sesuatu gitu. Wajar lah, Indah. Pertama, mama kamu itu masih di sel tahanan. Dan kita masih belum tahu nasibnya itu kayak gimana. Dan kedua, kita kan baru dari pemakaman. Ya wajar lah kamu rasa gak enak. Aku aja rasa gak enak juga loh, Indah. Ya sih, mungkin perasaan gue aja kali ya. Yuk, pulang yuk. Tunggu. Elia tadi kemana, Nat? Elia. Pulang. Dia gak mau bareng sama kita. Tahu diri kan kalau anaknya udah ngotot. Nat, kalau biarin dia pulang sendiri sih, kan ada gue. Dia bisa pulang sama gue. Iya, Nada. Indah betul. Aduh, jangan sampai Indah curiga nih kalau Elia gue iket di pohon. Biar dia dikasih pelajaran dulu gitu loh, biar kapok. Tapi dia baik-baik aja kan tadi? Baik kok. Dia gede. Apa-apa kok. Yuk, kita pulang. Ada sesuatu ya yang lagi lo sembunyiin dari gue? Gak ada. Kan kita bestie.
Masa gue nyembunyiin sesuatu? Gak ada rahasia di antara kita. Tingkah lu sekarang kayaknya ada sesuatu yang lo sembunyiin dari gue. Nat, jujur sama gue. Lo gak apa-apain Elia kan? Dan lo Nada, lihat aja lo. Gue bakal berdendam sama lo. Gue harus masuk ke dalam. Lo ngayal kali. Ini kita kan masih di kuburan. Salah denger kan, salah denger. Nada, stop. Jujur sama gue sekarang. Apa yang lo lakuin sama Elia? Gue iket di pohon. Oh my God. Astagfirullahaladzim, Nada. Ya Allah, kalau dia kenapa-napa gimana? Ya abisnya gitu. Demen banget ngejahatin lu dari dulu sampai sekarang. Gak bosen apa bikin lo sakit hati gitu loh. Nada, udah berapa kali gue kasih tahu sama lo, emang harus ya kejahatan dibalas sama kejahatan. Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Gue kan bukan malaikat kayak lu, Nda. Nanti kita akan ngomongin lagi tentang ini ya. Indah. Indah. Aduh, kayak teriak lagi tuh si Elia. Ah, Elia, Menda tolongin gue. Lu bukan setan kan? Tolongin gue. Itu ada ular. Udah, udah. Astagfirullahaladzim, ya. Raja, hati-hati. Allahu Akbar. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa telat banget sih nyelamatin gue? Lu emang sengaja yang mau lihat gue dipatok ular? Pasti lu bakal happy kan kalau gue mati? Astagfirullahaladzim. El. Untung nih, ini kita balik lagi nih gara-gara Indah nih punya perasaan kagak enak tentang lo nih. Udah dibantuin bukannya bilang makasih, malah diomelin lagi empok lu. Kalau nggak harusnya tadi biarin aja nih, diikat biar dipatok beneran sama ular. Udah nggak apa-apa, udah jangan ribut ya. Udah Elia, kamu pulang nggak? Udah biarinin aja, biar dia beneran nginep di sini. Ayo dah, ayo ah. Ayo, cepet. Ayo, udah. Elia, ayo. Mami. Pokoknya Mami nggak mau pakai tim pengacara Papi. No way. Kenapa sih Mami harus takut sama Papi? Sudah pulang kamu? Papi? Papi sejak kapan datang sini? Baru sebentar Papi tinggal. Tapi sudah ada masalah besar lagi di dalam keluarga kita. Bagaimana? Setiap hari seperti ini. Kamu nggak bisa jagain Mami. Maafin aku, Pi. Raja, kamu pikir dengan meminta maaf, masalah itu akan langsung selesai begitu saja? Kamu lupa dengan tugas yang Papi berikan sama kamu. Kamu ingat Raja, dunia di luar sana itu kejam. Ingat selalu pepatah Inggris yang Papi selalu berikan sama kamu. Survival of the fittest. Kita di luar sana, kita dimakan atau kita memakan. Tapi dengan bisnis yang kita lakukan, dengan kehidupan yang sedang kita jalankan, kita harus memakan. Tapi agama Islam itu mereka tuh. Papi lagi nggak bicara soal agama sih. Papi sedang bicara soal prinsip laki-laki. Kalau kamu tidak bisa melindungi Mami, bagaimana mungkin kamu bisa melindungi Indah? Papi ngapain ngomong soal Indah sih? Kita kan ngobrol soal Mami, Papi. Papi mau ajak kamu ngobrol soal logika berpikir. Sekarang lihat Mami, coba kamu renung. Punya masalah apa sih Mami dalam hidup? Apa masalahnya Mami itu kompleks masalahnya Indah? Sekarang lihat ini. Apa yang sedang dia hadapi? Masalah ekonomi, tekanan dari ibu, kecemburuan adik, belum lagi mantan suaminya yang seorang predator yang masih ngobar-ngobar dia. Jadi Papi tahu soal semua masalahnya keluarga Indah. Come on, Pak. Dari dulu Papi selalu diam. Papi duduk dengan tenang. Tapi bukan berarti semua tidak berada di dalam radarnya Papi. Diterima atau tidak, suka atau tidak, kamu nggak pantas sebagai pelindungnya ini. Itu cuma bisa dilakukan oleh Papi. Oke?
Ya Allah, Indah. Apa benar yang dikatakan Papi? Kalau hanya dia yang mampu melindungi kamu. Tunggu, kamu ngapain? Minggir. Apa-apaan sih? Minggir? Gue lagi nyari bukti Mama dan Tante Rosalin yang lo sembunyiin. Percuma kamu cari tempat Mbak, nggak ada. Lepas gak? Jangan obrak-abrik kamar Mbak. Lo kira gue bakal percaya? Lo emang gak puas ya? Ngapus bukti-bukti dari HP gue, lo gak puas? Kamu mau cari aja. Kamu nggak akan nemu bukti apapun ataupun surat yang kamu cari karena itu nggak ada di tangan Mbak. Kamu pikir dengan kamu marah seperti ini, kamu punya dendam, kamu dapat sesuatu? Enggak, Elia. Harusnya kamu sadar. Kamu mau cari apa lagi? Udah, diem. Gak usah banyak-banyak. Itu saja ada. Astagfirullahaladzim. Dengerin Mbak. Sikap kamu kayak gini, kamu gak takut? Kamu dilaporin sama Raja? Atas dasar apa Raja bisa menjarain gue? Kamu mencuri uang Mama. Tapi Raja gak punya hak buat menjarain gue. Yang bisa menjarain gue itu lo. Tapi gue juga yakin lo gak akan berani kan buat ngelakuin itu. And if, kalaupun lo berani, lo gak akan pernah lagi ngeliat muka gue. Oh, kamu tenang aja. Mbak gak akan mungkin penjarain kamu. Emang kamu pikir Mbak itu kamu yang tega menjarain Mama sendiri? Enggak. Seharusnya sekarang kamu sadar, kamu itu sedang berhadapan dengan siapa. Nata Negara, kamu pikir aku takut sama keluarga Nata Negara? Oh enggak. Nyali aku lebih gede daripada kamu, Mbak. Aku berani sama mereka. Raja itu nggak bisa gertak aku. Mereka itu punya uang, mereka itu punya power. Dan kamu bukan siapa-siapa untuk ngelawan mereka. Jadi sekarang kamu sadar. Aku istrinya Mas Azam. Dan aku tahu aku punya hak buat ini. Oke. Gini aja deh. Aku bisa bebasin Mama dan Tante Rosalin semudah itu. Tapi itu semua tergantung kamu. Apa maksud kamu? Kan aku udah pernah bilang. Yang aku mau cuma Raja, lepasin Raja dan suruh dia buat ngelakuin semua yang aku mau. Dengan begitu, aku ngelepasin Mama dan Tante Rosalin. Dan aku juga dapat apa yang aku mau. It's a win-win solution. Kamu pikir kamu bisa gertak Mbak? Oh, maaf ya, untuk satu ini yang hal ini Mbak lepas tangan. Kenapa? Karena lo takut kalau misalkan Raja benar-benar bakal jatuh cinta sama gue. Iya. Mbak nggak takut apapun, apalagi takut sama kamu. Yang Mbak takutin hanya satu, hanya Allah yang Mbak takutin. Jadi kamu jangan pernah gertak Mbak kamu sendiri. Mbak Indah, stop. Mbak Indah, tunggu. Elia, stop ya. Mbak udah capek berantem mulu sama kamu. Kamu pikir aku nggak bisa marah? Oh, kamu mau marah? Yaudah, marah. Lepasin Mbak, pergi. Diam. Lepasin. Mbak Indah, stop. Mbak Indah, lo nggak apa-apa kan? Enggak, Mbak, nggak apa-apa. Ya udah bagus sih kalau lo nggak apa-apa. Lo acting doang ya? Lo sengaja jatuh dari tangga bikin gue kaget supaya gue kasihan sama lo. Bisa-bisanya kamu bilang Mbak acting. Masih untung Mbak nggak kenapa-napa ya, Elia. Udah, aku mau cabut dulu. Mau kemana kamu? Ada deh. Tapi intinya, sebentar lagi bakal ada ledakan dahsyat di keluarga Nata Negara. Apa maksud kamu? Elia. Lo nggak ada hak apapun buat nanya gue. Selama itu semua menyangkut urusan ayah Haris, Mbak berhak tahu. Lo jadi istrinya Raja aja belum? Terus lo sekarang so-soan mau merasa jadi orang penting di keluarga Nata Negara, iya? Halo? Oke Sandra, I'll be there. Bentar ya. Elia,
Jangan macam-macam loh. Elia. Astagfirullahaladzim. Sandra. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Indah, itu tangan kamu kenapa Indah? Kamu jatuh ya? Itu lukanya lumayan parah loh Indah. Enggak apa-apa Raja, tadi aku kepleset di tangga kok. Apa lo bilang? Hah? Pelan-pelan. Beneran nih jatuh dari tangga? Kok kayak begini? Apa benar yang dikatakan Papi? Kalau hanya dia yang mampu melindungi kamu. Enggak, Indah. Nada benar, itu lumayan parah loh. Mending kita cek ke rumah sakit sebelum infeksi. Aku khawatir loh Indah. Raja, Nada udah nggak apa-apa. Ini juga ntar juga sembuh kok. Nah, tolong bantuin. Udah sini, biar aku obatin aja. Sini. Raja, bukan begitu, tapi kan aku udah bilang kita... Sorry. Di sudut senja kita bertemu, kau bawa cahaya hangatkan hatiku. Emang lo dokter beneran, Ja? Kalau dokter beneran mah nggak apa-apa, pegang-pegang tuh pasien. Tapi kalau pacar Kenapa? pacar juga kagak boleh, kan belum mahramnya. Mahram. Halal maksud kamu? Heeh. Ya kan kalau darurat nggak apa-apa, Nada. Udah. Pada nggak ngerti perasaan gue. Udah. Gue bikin minuman dulu dah. Udah, buruan bikinin teh atau apa gitu. Enak banget nih nyuruh-nyuruh gue segala. Tak terpisahkan seperti bintang di malam. Takkan pernah. Itu kan Indah. Kalau kita belum halal, jadinya semua repot. Padahal tuh aku pengen banget tau gak? Menyembuhkan luka kamu. Apalagi semua luka di dalam hati kamu. Aku mau tanya kamu sesuatu Indah. Kapan kamu siap untuk dihalalin aku? Ayo Nda, kalau kata gue mah lu jawab. Iya, gampang itu cuma 3 huruf. Iya. Ayo jawab. Raja, kamu udah tahu kan jawaban aku apa? Aku masih dalam proses. Udah deh, gue bikin minum dulu dah. Ya, aku paham. Tapi kamu bisa kan kasih aku estimasi. Mungkin kamu siap bulan depan, 3 bulan lagi, atau mungkin 4 bulan lagi. 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Yang cepet-cepet banget nikah ya? Yeay, harusnya nanya gini Ja sama temen gua. Harus lo nanya gini, apakah bulan depan? Apakah pertengahan tahun? Atau tahun depan? Gitu. Ya udah oke. Makasih ya Nada. Indah, apakah kamu udah siap? Aku halalin 3 bulan lagi. Raja, kamu tahu kan, aku sekarang sedang dalam proses. Jadi aku belum bisa kasih kamu jawaban. Oh, emang putusannya belum keluar? Belum, Nat. Harusnya sih udah keluar. Kalau 3 kali proses mediasi gagal, hakim sudah mengambil keputusan. Mungkin dikabulin kali ya. Jadi sekarang aku tinggal nunggu akte perceraiannya. Tapi salinan perceraiannya udah ada. Selama itu ya Indah. Udah lama banget loh. Emang begitu prosedurnya Raja. Oke, aku agak mulai ngerti nih. Jadi sebenarnya kalian itu udah cerai, tapi hanya harus tunggu keputusan dari pengadilan agama. Raja, memang secara agama aku dan Bobby udah bercerai. Tapi tetap saja setelah itu aku harus menjalani proses masa idah.
Makanya sebisa mungkin aku menjaga jarak untuk berduaan sama kamu. Oh Indah, ini makanya aku cinta banget sama kamu. Karena kamu tuh soleha banget, baik banget, dan kamu dekat banget sama Allah. Keren banget jurusan Kampung Rambutan, bukan nih rayuan gombalnya. Mereka men. Silakan masuk. To the point aja ya Sandra. Ngapain lo ngajakin gue ketemuan? Silakan buka. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. To the point aja ya Sandra. Ngapain lo ngajakin gue ketemuan? Silakan buka. Begitu kamu buka, kamu akan tahu kebaikan hati saya. Apa ini? Jangan-jangan duit lagi. Amplopnya tebel banget. Buka aja. Itu hadiah besar dari saya. Lo harus ngasih tahu gue dulu. Kerja sama macam apa yang mau lo lakuin bareng gue? Kerja sama. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya karena logika aja. Kamu, Sandra, si sok jual mahal, mau ngajakin aku yang notabene-nya adeknya Indah? Buat apa? Ayo, siapa yang mau duluan hafalannya? Aku kok. Hasan atau Fatih? Aku kok. Kan giliran aku. Oh ya, Giliran aku. Fatih dulu ya. Yaudah, Fatih dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Yeay, pintar banget. Kak Indah sama Kak Nada seneng karena kalian semakin hari hafalannya semakin bagus. Iya Kak Indah. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Aku Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat juga kamu Elia. Nggak kayak kakak kamu yang bodoh. So, straight to the point. Kamu mau kerja sama apa sama aku? Sebelum kamu ngasih tahu itu, aku nggak akan buka amplop. Why? Itu hadiah loh dari saya. No, not that easy to get fooled. Gak ada yang gratis di dunia ini. Dan dengan aku membuka amplop itu, berarti aku harus siap berurusan dengan keluarga tata negara. Dan aku gak mau. Sama sekali gak mau.
Kamu yakin gak mau jadi bagian dari keluarga Nata Negara? Bukannya kamu lagi ngincer aja? Kamu tahu dari mana? Ya ampun, mukanya masih ngambek sama Kak Indah tuh. Kalau gitu kita jadi beli es krim apa enggak ya? Oh jadi? Berarti udah gak ngambek? Jadi udah gak ngambek lagi? Asin sepombok. Oh boleh. Tadi. Boleh. Sekarang peluk Kak Indahnya dulu dong kalau mau beli es krim. Oke. Tadi juga mau dipeluk Kak Indah. Oh oke, ayo kita pelukan. Kan adanya dipeluk siapa dong? Oke, kita pelukan aja. Ada peluk siapa dong? Kita pelukan. Kita pelukan sama-sama. Ayo beli es krim. Morning. Ngapain sih lo? Terpesona. Terpesona? Apa yang bikin lo terpesona? Kamu nggak makeup aja cantik. Cantik banget bahkan. Menurut gue lu stop ya, gombal-gombal lu itu. Mau sampai mulut lu berbusa ngerayu gue, nggak akan mempan. Oke. Saya tahu masalah apa yang sedang kamu hadapi, terutama masalah mama kamu. Ayah tahu dari mana? Tahulah, saya itu kan punya jaringan yang sangat kuat sampai ke seluruh negeri. Ya meskipun saya kerjaannya juga kadang-kadang cuma di kantor aja, tapi saya bisa mengetahui sesuatu kalau memang saya ingin mengetahui. Alhamdulillah, Indah senang kalau Ayah masih tahu atas apa yang terjadi terhadap keluarga Ayah. Meskipun Ayah suka jauh. Tapi... Kenapa? Maaf Ayah, kalau Indah boleh tahu apa alasan Ayah tidak pernah menjenguk Tante Rosalin. Kenapa memangnya? Indah hanya kasihan karena sampai sekarang Tante Rosalin masih di penjara bersama Mama Indah. Kenapa kamu sampai bereaksi seperti itu? Ada apa? Indah hanya nggak nyaman, Ayah. Karena biar bagaimanapun Indah pernah ada di penjara. Indah tahu rasanya bagaimana ketakutan Mama dan Tante Rosalin di penjara. Kenapa sih kamu itu harus memikirkan tentang persoalan orang lain? Nah, biarin aja. Sebaiknya mikirkan soal perasaan kamu sendiri, soal persoalan kamu. Mungkin juga persoalan kamu lebih banyak, ya. Ingat, jangan lakukan atau berpikir sesuatu melampaui batas kemampuan kamu juga. Karena Ayah juga nggak mau nanti kamu jatuh sakit. Terima kasih, Ayah udah khawatirin Indah. Iya, insya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu kamu sekarang kan yakin. Dan Ayah senang tuh seperti itu. Nah, bahwa kamu punya keyakinan bahwa Allah akan membantu kamu menyelesaikan banyak persoalan. Itu dia Pak Haris. Indah tuh tiap hari sedih mulu mikirin mamanya terus. Saya kan sebagai temannya dia kan jadinya kan kepikiran terus kan ya. Nanti dia makanya kita kesini tuh pengen Iya, terus saya juga ngerti. Indah. Gini aja, saya boleh bicara berdua dulu sama Indah karena ada sesuatu yang penting yang perlu juga Ayah sampaikan sama kamu. Oh, iya. Kalau gitu, nah aku tunggu di depan aja ya. Jangan, nggak usah ke depan. Cari aja tempat duduk di situ. Nanti kamu pesan apa aja yang kamu suka, nanti tinggal pesan ya. Makasih ya Pak Haris ya. Aku nggak pernah maksa kamu untuk cinta sama aku. Tapi aku berhak dong untuk kagum sama istri sendiri. Untuk cinta sama kamu. Ya apalagi kamu udah jadi istri aku sekarang. Lu lihat nggak sekarang udah jam berapa?
Iya, 6:30 pagi. Terlalu pagi buat kita berantem. Sorry ya Sandra, aku cuma mau menyatakan perasaan aku aja ke kamu. Udah ngomongnya udah. Ya udah, kalau udah bikinin gue americano sekarang, no sugar ya. Ya, oke. Tunggu sebentar ya. Oh iya, ketinggalan satu lagi. Nggak, taruh. Ini kenapa rotinya kayak gini sih? Gua kan maunya roti gandum, lu tau roti gandum nggak? Oh. Ini tuh nggak healthy banget. Iya. Gimana sih? Minta maaf ya, lain kali aku ganti roti gandum. Ada apa? Americano? Sebentar. Oke. Americano, spesial buat kamu. Ngapain lo ngeliatin gue? Enggak apa-apa. Happy aja. Ngelihat perempuan yang aku sayangin lagi menikmati kopi buatan aku. Gimana? Kamu suka nggak? Yuk. Aku siap-siap dulu ya. Stop call me sayang. Gue gak suka. Tenang aja. Di saat kita lagi ngobrol santai seperti ini, tim pengacara saya lagi bekerja di sana untuk membebaskan mama kamu dari sel tahanan. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ayah. Nggak usah khawatir, saya melakukan ini dengan tulus. Tenang aja. Apa yang harus Indah lakukan untuk membalas semua kebaikan Ayah? Kamu tahu kan, bahwa nggak ada kebaikan di dunia ini yang gratis. Kamu juga pasti tahu kan, maksud tujuan saya itu apa? Kalau saya ingin menjadikan Indah itu istri dunia dan akhirat saya. Lo tuh nikahin dia bukan karena cinta, pernikahan kalian cuma pura-pura, dan lo gak harus nungguin dia. Aku memang bukan Tuhan, makanya aku tidak menghakimi kamu, Rosalie. Ya kalau gitu kamu kasih dong aku kesempatan kedua untuk aku bisa memperbaiki semuanya, Pi. Takdir Allah saja bisa berubah dengan doa. Apalagi hanya dengan perkataan manusia. Kamu sebaiknya siap-siap, kalau Indah akan jadi mama tiri kamu. Cinta